bersih-bersih, langsung diminta ke sini. Mungkin pembahasan kita pada hari ini tadi terkait pendataan ini dulu ya, kalau saya tidak salah topiknya terkait MBKM ya di walaupun saya kurang paham ya di PTKIS ini seperti apa gitu pelaksanaan MBKM-nya, apakah sudah melaksanakan atau belum. Nanti mungkin saya akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana mendatakan secara teknis terkait pelaporan MBKM di PDGPD. Kemudian berikutnya nanti topiknya mungkin kita perluas ya. Tadi saya lihat ada pertanyaan terkait migrasi data, kemudian akreditasi setelah migrasi. Nanti bisa kita diskusikan juga hal-hal terkait itu. Saya izin share screen sedikit Bapak Ibu sekalian langsung dari sisi teknis sebelum nanti kita lebih detail ya ke dalamnya. Ini kelihatannya Bapak Ibu sekalian, izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kalau terkait kampus Merdeka Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita berbicara kampus Merdeka di PDDI itu kita klasifikasikan pendataannya menjadi dua. Jadi secara teknis langsung di aplikasi PDDI itu kita klasifikasi jadi dua, yaitu pendataan yang sifatnya pertukaran pelajar, kemudian dengan yang non pertukaran pelajar. Karena dari MBKM sendiri, kegiatan kampus Merdeka itu kan ada 9 kegiatan ya Bapak Ibu, ada 9 kegiatan di PDDI. Nah dari 9 kegiatan itu satunya itu bersifat pertukaran pelajar, kemudian 8 lainnya itu bukan pertukaran pelajar, artinya dia berbentuk kegiatan atau aktivitas mahasiswa. Sehingga model pendataan di PDDI-nya ini akan berbeda antara yang pertukaran maupun non pertukaran nantinya. Itu poin pertama yang perlu diingat mungkin ya Bapak. Jadi model pendataannya di PDDI ini akan berbeda antara yang pertukaran maupun non pertukaran pelajar di PDDI. Jadi kalau ada yang bertanya apakah pelaporan MBKM itu sudah bisa di PDDI, sudah bisa, sudah difasilitasi, sehingga kita juga mungkin mengharapkan dari PTKIS Bapak Ibu sekalian yang ikut juga berpartisipasi melaksanakan MBKM di perguruan tinggi masing-masing. Ini poin yang pertama. Jadi pendataan di PDDI ini dibedakan antara yang pertukaran dengan non pertukaran. Kemudian kalau kita detailkan untuk pendataan kampus Merdeka di PDDI ya tadi ada yang pertukaran pelajar dengan non pertukaran, di mana yang pertukaran pelajar ini terbagi dua lagi. Jadi pertukaran pelajar dalam perguruan tinggi itu bisa disebut MBKM, artinya antar program studi dalam satu perguruan tinggi itu bisa disebut kegiatan MBKM, ataupun pertukaran pelajar antar perguruan tinggi. Jadi lintas perguruan tinggi. Kalau yang pertama ini dalam satu perguruan tinggi, yang kedua lintas perguruan tinggi. Nah, yang dalam perguruan tinggi ini tidak perlu dilakukan konversi. Jadi pendataannya langsung di kelas perkuliahan seperti biasa. Kita sebutnya ini pertukaran pelajar internal. Kemudian yang berikutnya pertukaran pelajar antar perguruan tinggi. Jadi antar perguruan tinggi ini kita perlu dilakukan yang namanya konversi. Jadi atau ekivalensi ya, konversi atau penyesuaian dari mata kuliah apa menjadi mata kuliah apa, besaran SKS-nya berapa menjadi berapa, itu harus dilakukan konversi dan dilaporkan di PDDI. Kemudian yang berikutnya yang tadi non pertukaran pelajar, karena dia sifatnya dilakukan di luar kampus semuanya, non pertukaran pelajar ya, ini dilakukan di luar kampus, ini juga dilakukan konversi. Konversinya itu berupa dari kegiatan ke dalam mata kuliah. Nah perbedaannya antara pertukaran pelajar dengan non pertukaran pelajar, kalau yang pertukaran pelajar dari mata kuliah ke mata kuliah ya, jadi konversinya mata kuliah A menjadi mata kuliah apa, mata kuliah B menjadi mata kuliah apa, besaran SKS-nya berapa menjadi berapa gitu. Sedangkan yang non pertukaran ini kegiatan ya, jadi mahasiswa misalnya melakukan KKN tematik itu diakui berapa SKS, kemudian mahasiswa magang atau praktik yang sifatnya PKM ya, berarti satu semester itu diakuinya berapa SKS, mendapat nilai berapa. Jadi menjadi mendapat diakui ke mata kuliah apa, atau misalnya diakui ke aktivitas diakui ke apa ya selain. Jadi bentuk konversi itu ada dua ya Pak.
Ada dua, ada yang sifatnya struktur form, terstruktur, ada konversi yang free form, bebas. Jadi yang terstruktur itu ke dalam mata kuliah konversinya, sedangkan yang bebas itu ke dalam biasanya semacam capaian mahasiswa atau ke dalam nilai-nilai yang didapatkan oleh mahasiswa, misalnya kepemimpinan, kedisiplinan dan lain-lain, itu semuanya bisa dilakukan di PDDP. Dan yang diharapkan dari Menteri sebenarnya, Menteri Pendidikan, kegiatan MPKM ini diakui sebesar guru SKS di perguruan tinggi. Nah, ini perlu jadi perhatian ya Bapak Ibu, ketika mengakui guru SKS itu berarti perlu dipertimbangkan besaran nilai yang didapatkan mahasiswa. Karena sangat berpengaruh nanti ke IPK dan IPS perolehan mahasiswa. Kemudian secara teknis, ini sebelum kita mungkin bicara lebih umum ya terkait PDDikti Bapak Ibu sekalian, ini secara teknis pelaporan MPKM-nya kita klasifikasinya tadi pertukaran pelajar, kita bagi dua, pertukaran pelajar yang sifatnya internal, kemudian pertukaran pelajar yang sifatnya eksternal. Pertukaran pelajar internal ada terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu mendatakan status aktivitas kuliah mahasiswa dengan pilihan itu sedang kampus merdeka. Kemudian itu membuat kelas perkuliahan yang akan ditempuh mahasiswa sifatnya kelas reguler. Kemudian yang ketiga mendatakan mahasiswa ke kelas reguler yang sudah dibuat bersama dengan mahasiswa lain. Jadi 3 tahapan ini simpel, tanpa perlu melakukan konversi. Tahapan-tahapan tadi yang pertama bisa dilihat ya seperti ini. Pertama itu membuat status aktivitas kuliah mahasiswanya sedang kampus merdeka. Kemudian membuat kelas perkuliahan dan memasukkan mahasiswa tersebut di kelas perkuliahan tersebut. Ini cukup sederhana proses pendataan di PDDikti untuk pertukaran pelajar yang internal. Kemudian yang kedua, untuk pertukaran pelajar yang sifatnya eksternal, mirip tahapannya dengan tadi, yaitu mendatakan status aktivitas mahasiswa pilihan sedang kampus merdeka. Eksternal ini berarti keluar perguruan tinggi ya Bapak. Jadi keluar perguruan tinggi. Yang kedua, pada akhir masa perkuliahan ini mendatakan konversi mata kuliah yang sudah ditempuh sesuai dengan ketetapan di program studi atau di perguruan tinggi. Jadi di sini tidak ada pendataan kelas perkuliahan mahasiswa. Adanya pendataannya langsung ke konversi atau besaran konversi yang didapatkan mahasiswa. Gini ya Pak. Jadi tadi ya, mendatakan status aktivitas mahasiswa pilihannya sedang kampus merdeka. Kemudian pada akhir perkuliahan ini mendatakan konversi mata kuliah yang sudah ditempuh sesuai dengan ketetapan. Di aplikasi Neo Feeder, ini masih feeder ya, saya masih feeder. Di aplikasi masuk ke menu aktivitas perkuliahan mahasiswa, kemudian nanti diisikan konversi di histori pendidikan mahasiswa. Jadi histori pendidikan mahasiswanya tambahkan nilai konversinya. Seperti itu mekanismenya, simpel ya Bapak Ibu, jadi simpel. Tidak ada kelas perkuliahan. Kemudian yang ketiga yang sifatnya non pertukaran pelajar atau kegiatan ya, kegiatan mahasiswa. Ini tetap status semesteran mahasiswa itu harus didatakan sedang kampus merdeka yang pertama. Kemudian yang kedua dibuat aktivitas mahasiswa. Jadi kita bedakan ya aktivitas kuliah mahasiswa dengan aktivitas mahasiswa. Aktivitas mahasiswa ini yang sifatnya kegiatan. Jadi mendatakan aktivitas mahasiswa sesuai dengan kegiatan kampus merdeka yang ditempuh. Kemudian yang ketiga mengisikan peserta aktivitas mahasiswa dan dosen pembimbing aktivitas tersebut. Dan yang terakhir mendatakan konversi nilai untuk setiap mahasiswa peserta aktivitas sesuai ketetapan. Nah itu kurang lebih poinnya seperti itu pendataan di PDDikti. Jadi tadi kita klasifikasikan yang dua jenis, pertukaran pelajar dan non pertukaran. Kemudian yang di non pertukaran pelajar ini yang agak
berbeda proses pelaporannya. Jadi dia dilaporkan melalui menu aktivitas mahasiswa atau kegiatan mahasiswa setiap semesternya dilaporkan di situ. Kemudian didatakan aktivitas mahasiswanya yang sesuai dengan kegiatan kampus mereka yang ditempuh. Kemudian dimasukkan data peserta aktivitasnya. Kemudian didatakan konversi nilainya. Ini saya stop share dulu. Nah, kemudian saya izin share screen-nya Bapak Ibu. Nanti mungkin ini sedikit teknis Bapak Ibu ya, kalau dari tim pengelola PDDIK atau operator mungkin sudah memahami, tapi kalau Bapak Ibu ada yang dari sisi kebijakan, dan mungkin kita bisa diskusi juga yang terkait migrasi data dan yang lain. Nah, yang tadi yang pendataan mahasiswa non pertukaran pelajar itu masuk ke menu perkuliahan, Kemudian di sini yang dilihat ada dua ya, ada aktivitas kuliah mahasiswa, kemudian ada aktivitas mahasiswa. Aktivitas kuliah mahasiswanya ini tetap dipilih, ditambahkan misalnya di sini pilih status mahasiswa yang kampus merdeka. Nah, kampus merdeka ya. Jadi dipilih status aktivitasnya sedang kampus merdeka. Kemudian setelah itu masuk ke menu aktivitas mahasiswa. Jadi masuk lagi ke menu aktivitas mahasiswanya. Ini untuk yang non pertukaran pelajar tadi ya baru. Jadi perlu diingat dibuat aktivitasnya apa, di program studi apa, kemudian dipilih jenis aktivitasnya yang ada label kampus merdekanya. Jadi di sini ada beberapa aktivitas mahasiswa yang biasa Bapak Ibu datakan, mungkin lomba, kemudian tugas akhir, tesis, disertasi, KKN, praktek kerja lapangan, bimbingan akademis, aktivitas kemahasiswaan. Nah, yang dipilih untuk kegiatan kampus merdeka itu merupakan yang di bawah ini, yang ada label kampus merdekanya. Jadi yang ada label kampus merdekanya harus dipilih pilihan tersebut, entah itu asistensi mengajar ke, jadi 9 kegiatan MBKM ya, membangun desa, kemudian studi proyek independen, kegiatan wirausaha, penelitian atau riset dan lain-lain. Ini 8 kegiatan atau 9 kegiatan ini silakan dipilih. Setelah dibuat aktivitasnya, ini sudah didatakan aktivitasnya. Kemudian setelah aktivitas mahasiswa ini dibuat, diisikan peserta aktivitasnya. Jadi misalnya ini magang dan praktek kerja. Ini ditambahkan peserta aktivitasnya siapa saja gitu. Diisikan peserta aktivitasnya. Ini misalnya ya, diisikan peserta aktivitasnya, ditambahkan peserta aktivitasnya. Setelah peserta aktivitas ditambahkan ini di sini, berikutnya melakukan konversi. Jadi ini yang perlu ada 3 tahapan tadi Pak. Aktivitas kuliah mahasiswa, kemudian aktivitas mahasiswa, kemudian yang ketiga konversi kampus merdeka. Ini perlu dilakukan juga konversi. Karena kalau tidak dilakukan konversi, itu berarti kegiatan kampus merdekanya tidak diakui setara dengan beberapa SKS. Jadi tidak diakui. Padahal kan kampus merdeka ini intinya sebenarnya pengakuannya ke 20 SKS tersebut. Diharapkan bisa dikonversi ke 20 SKS. Jadi setelah ini dilengkapi konversinya. Kemudian ditambahkan dari menjadi mata kuliah apa. Jadi diakui ke mata kuliah apa, berapa SKS, nilai angkanya berapa, nilai hurufnya berapa. Sampai situ tahapannya untuk yang non pertukaran pelajar. Kalau ini sudah dilengkapi dan totalnya mencapai 20 SKS, ini berarti sudah memenuhi kriteria perhitungan untuk kegiatan kampus merdeka. Karena konversi kampus merdeka ini sebenarnya
bukan dari operator atau pengelola PDDT yang langsung menentukan ya, dikonversinya kemana. Ini sering saya sampaikan juga. Kegiatan MBKM itu dari sisi pelaporan di PDDT itu mudah untuk dilakukan, tidak terlalu susah. Yang susah ini sebenarnya melaksanakan MBKM adalah kebijakan dari perguruan tinggi. Jadi kalau ada Bapak Ibu pimpinan memang yang mendukung pelaksanaan kegiatan MBKM ini perlu satu, membuat kebijakan yang jelas bagaimana pelaksanaan MBKM di perguruan tinggi. Kemudian dari tiap prodi itu perlu menyusun ulang kurikulumnya, mata kuliah mana yang bisa diakui sebagai kegiatan MBKM. Jadi mata kuliah apa dan berapa besaran SKS-nya. Sehingga mahasiswa itu pada akhir semester dari sisi program studi ini sudah melengkapi data. Mahasiswa yang ikut kegiatan magang itu diakui ke mata kuliah ini sebesar begini SKS masing-masing. Jadi konversi di sini ini bisa dilakukan konversinya ke beberapa mata kuliah ya Bapak Ibu. Jadi ke beberapa mata kuliah. Tidak cuma satu mata kuliah langsung 20 SKS, tapi bisa ke beberapa mata kuliah dengan masing-masing besaran nilainya. Jadi ke beberapa mata kuliah dengan masing-masing besaran nilai. Itu yang kita perhitungkan. Jadi di PDDT dilakukan seperti itu. Yang penting tadi itu ya dalam pendataan MBKM ini ialah bahan bakar atau ya bahan bakar untuk pendataan. Karena kita di pengelola PDDT tentunya tidak bisa menyatakan kalau konversinya ini belum ditentukan atau diberikan oleh program studi. Atau program studi tidak bisa melakukan konversi kalau ada penyusunan kurikulum yang jelas dari jurusan misalnya atau dari fakultas masing-masing. Suatu kegiatan MBKM itu bisa dikonversi ke mata kuliah mana. Karena tidak mungkin masing-masing dari kita asal melakukan konversi dan berapa besaran nilainya. Ini harus ditetapkan. Nah, secara ringkas terkait laporan MBKM di PDDT itu gambarannya seperti itu ya Bapak. Jadi sangat ringkas sekali, sangat simpel pelaporan di PDDT-nya. Nanti mungkin kita bisa perluas diskusinya kalau ada yang terkait migrasi dan lain-lain ya. Kita perbanyak di waktu diskusi saja. Dari sisi paparan saya mungkin cukup seperti ini. Saya kembalikan ke Pak Rafiq. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nasir atas arahan dan masukannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan baru untuk kita semua di sini. Karena jujur kami di Kementerian Agama implementasi MBKM ini belum sepenuhnya maksimal. Bahkan kalau boleh dikatakan belum ada ya. Belum maksimal atau boleh dikatakan belum ada karena memang dari kemarin diskusi kawan-kawan itu implementasinya seperti apa. Kalaupun mereka itu misalkan mahasiswa sekaligus santri, yang santri itu juga selain kuliah juga punya jadwal ngajar penuh dan ngurusin santri, ya, sudah ngurusin santri kan namanya magang di pondok pesantren, tapi tetap harus kuliah. Nah, kalau misalkan dia tidak kuliah, kemudian di model konversi dan sebelumnya itu kan teknisnya seperti apa, kemudian pelaporan mereka yang magang dan seterusnya selama sekian semester itu apakah bisa dikonversi dan sebagainya, dan inilah yang bisa digambarkan oleh Mas Kasih. Oleh sebab itu kami persilakan kepada pengelola, jangan diangkat dulu tangannya. Kami persilakan kepada para yai, para rektor, para ketua, para pimpinan, sivitas akademika dan para mungkin ada operator di sini yang ingin konsultasi menguji kemungkinan perguruan tinggi kita bisa melaksanakan MBKM dan dilaporkan di pangkalan dananya. Karena pastinya yang baru-baru ini juga bertanya-tanya kapan sih bisa MBKM itu. Yang pasti MBKM kan bisa dimulai di semester 3 dan seterusnya sampai ke atas. Oke, saya persilakan Pak dari Polaka, kemudian dari Sampang ya, dari Sampang, kemudian ada lagi atau dua dulu. Oke, saya persilakan. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Nasir Tamimi
saya ingin bertanya, saya dari Kolaka Sulawesi Tenggara. Untuk program MBKM ini kami sudah 2 tahun jalan. Tahun pertama kami adopsi tidak langsung 20 SKS per semester, tapi 16 SKS. Tahun kedua kami sudah full untuk adopsi 20 SKS semester dan berlaku di atas semester 5 seperti itu. Dan 3 semester, jadi kalau 5, 6, 7 atau 6, 7, 8 tergantung kapabilitas dari mahasiswa untuk mencukupi standar SKS minimal baru bisa MBKM. Cuma alhamdulillah pertemuan ini saya saya sudah pernah ada bimbingan juga untuk pengisian Mas Nasir MBKM di Predikti. Cuma ada pada saat di operator itu tadi kalau bisa saya diperlihatkan ulang, itu kan ada 2 yang pelajar pertukaran pelajar dengan, kan sebenarnya kan kegiatannya ada 8 kegiatan ya, 8 kegiatan yang tadi saya lihat dibagi 2 secara garis besar dan ternyata beda penginputan sehingga mohon izin Mas Nasir Al-Kamimi, sehingga saya instruksikan karena dia tidak bisa dapat pilihan opsional Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini MBKM, sehingga saya bilang input mata kuliah di list mata kuliah yang per semester itu. Jadi kalau misalnya mata kuliah mahasiswa yang ada di program studi PAI dan di semester 5 dia minat untuk di ekonomi syariah, maka yang di operator fakultas tarbiyah itu dia kasih semacam masukkan mata kuliah yang diambil di fakultas ekonomi bisnis atau di prodi ekonomi syariah seperti itu. Tapi di permintaan saya kali ini adalah mungkin bisa diulang tadi yang di titik-titik yang ada opsional yang mana dia bisa pilih, sehingga saya bisa utarakan ulang ke operator kami. Yang kedua, Mas Nasir Al-Kamimi, mohon izin juga, alhamdulillah sekarang untuk pedoman kurikulum juga sesuai dengan anjuran juga sudah kami perbaiki, sehingga OB MBKM, Outcome Based Education berbasis MBKM juga kami sudah dan ini juga yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya S2 kami itu ada bikers dengan bio research, kemudian kalau bikers kan secara umum oke lah, reguler di beberapa kampus oke. Cuma bio research ini saya mohon penjelasan untuk penginputan masuknya ke Predikti, misal seperti ini kalau bio research. Dengan tentunya ada beberapa persyaratan, output, publikasi apa segala macam dengan standarnya. Tapi misalnya gini, teorinya itu sekitar 10 atau 9 SKS, kemudian risetnya itu ekuivalensinya dengan 30 SKS. Sehingga pertanyaan saya input masuknya ke Predikti apakah gelondongan langsung 30 SKS, karena mungkin kalau di S1 kan ada batasan maksimal, misalnya 24, selebihnya tidak boleh diinput. Kalau di S2 apakah ada seperti itu? Karena kita di pedoman kurikulum ada 2, S2 Bikers dengan S2 by Research. Cuma karena baru jalan 2 tahun ini dan sudah ada akreditasinya, cuma mahasiswa kayaknya belum familiar dengan S2 by Research. Kami sudah kenalkan, cuma belum ada yang tertarik. Cuma saya sudah tanya beberapa kampus yang jalankan S2 by Research, dia selalu jawab saya bahwa langsung kasih masuk aja pas kali, langsung 30 SKS gitu. Saya bilang bagaimana caranya maksimal 24. Mungkin begitu saja Pak Nasir Al-Kamimi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Perkenalkan Mas Nasir, saya dari Nisakia, dari STEM Office Sampang. Yang menjadi pertanyaan saya sebagai perguruan tinggi swasta yang baru bergabung, tentang MBKM itu kan baru ya, jadi hanya mendengar beberapa informasi yang mungkin Mas Nasir di sini bisa menjelaskan lebih gamblang lagi terkait tentang yang pertama adalah tentang sebaran mata kuliah. Jadi
Kira-kira kalau di MBKM itu apakah ada penentuan berapa jumlah mata kuliah yang seharusnya ditempuh, dan apakah ada mata kuliah pilihan-pilihan yang mungkin yang di KKNI itu tidak perlu dimasukkan di MBKM. Terus kemudian juga terkait SKS, penentuan nilai itu guys, jadi berapa mata kuliah yang SKS-nya 2, 3 dan seterusnya, dan termasuk beberapa kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang di sini tadi sudah dijelaskan oleh jenengan. Itu ada pembukaan pelajar seperti itu juga apakah ada regulasi atau pedoman dalam menerapkan kurikulum merdeka yang valid gitu Mas Nasir, karena selama ini kami belum mendapatkan informasi tersebut gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nasir, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak. Izin tadi dari Kolaka apa ya Pak perguruan tingginya? IAI Mawaddah Warahmah Kolaka. Oh, Al Mawaddah Warahmah Kolaka. Siap. Mungkin sebelum saya jawab, ini kita mulai cross check data dulu ya. Jadi sengaja kita paparannya mungkin singkat supaya sekaligus momen ini kita manfaatkan untuk evaluasi pelaporan di masing-masing perguruan tinggi. Jadi yang bertanya kita sambil evaluasi kondisi datanya. Yang pertama ini pelaporan aktivitas dibandingkan dengan dampak aktivitas mahasiswa. Di pelaporan aktivitas ini yang warna biru ini mahasiswa yang memiliki status aktivitas kuliah mahasiswa di Pendikti. Sedangkan yang berwarna orange ini berarti mahasiswa tersebut belum memiliki status atau belum dilaporkan di Pendikti dan belum memiliki status keluar. Jadi tidak aktif, tidak cuti, tidak nonaktif, dan tidak memiliki status keluar juga. Itu mahasiswa yang belum jelas statusnya. Sehingga kalau kita lihat dari sisi persentase pelaporan di 2022 genap ini persentase pelaporannya mulai turun menjadi 87,22%. Kemudian 2021 ganjil jadi 85,51%, dan yang baru tutup kemarin ini di 0,2%. Baru satu yang dilaporkan aktivitasnya. Saya nggak tahu, ini data saya belum terlalu update, mungkin nanti bisa di cross check juga ya, apakah sudah diupdate beberapa hari ini atau bagaimana gitu. Tapi kalau ini benar itu belum dilaporkan yang 2021 genapnya, periode ini sudah tutup dan belum boleh untuk dibuka, mungkin dalam beberapa hari lagi baru boleh dibuka. Kemudian yang di 2020 ganjil dengan 2020 genapnya, ini silakan di cross check nanti Pak ke halaman PDDT Admin di daftar mahasiswa yang belum dilaporkan, rekap mahasiswa yang belum dilaporkan di semesternya untuk lihat detail mahasiswanya ya. Kita masuk ke ini kelihatan ya Pak sebenarnya. Ini maksud kami mungkin supaya sekaligus membersihkan data ya, supaya data di BTKIS ini persentase pelaporannya bisa mencapai 100% semuanya. Karena tujuan kita ngejar pelaporan itu sebenarnya seperti itu, persentase yang bagus ya. Kalau persentase pelaporannya bagus, insya Allah kualitas datanya juga bagus. Sebenarnya kalau di Dikti sendiri kita sudah menambahkan beberapa indikator lain ya, jadi bukan hanya dari persentase pelaporan. Ini bisa masuk ke sini ya Pak. Saya coba login perguruan tinggi. Institut Agama Islam. Masuk ke rekap mahasiswa belum dilaporkan tadi 2020 genap ya kalau kita lihat. Nah ini di 2020 genap ada beberapa mahasiswa belum memiliki status keluar dan masih tidak dilaporkan juga status restorannya ya. Ini contoh beberapa orangnya. Kalau kita lihat detailnya seperti apa, misalnya angkatan 2017, ini hasil migrasi, mahasiswa hasil migrasi ya, tapi di ujungnya nonaktif dan belum lulus sampai sekarang.
belum ada status keluarnya. Ini belum ada status keluarnya, silakan di cross check, Pak. Kalau mahasiswa ini sudah tidak aktif lagi dengan kondisi seperti itu, gitu datanya itu silakan distatuskan keluar di PDDT supaya memperbaiki persentase pelaporannya tadi. Ini bisa naik jadi 100%, datanya jadi 100% gitu. Itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, ini kalau saya cek ada beberapa dosen NIDN 25 orang yang belum memiliki jabatan fungsional atau jabatan evaluasi. Kalau memang seperti ini faktanya di lapangan dan sudah lewat dari 2 tahun, tuh minta tolong mungkin disampaikan ke SDM-nya untuk segera diproses proses SDM-nya, karena minimal 2 tahun, maksimal 2 tahun ya, atau minimal 2 tahun itu seharusnya sudah asisten ahli gitu. Kalau seandainya sudah memiliki jagung, berarti tinggal dilaporkan di PDDT-nya, diupdate di data PDDT-nya. Entah itu menggunakan fitur perubahan data dosen di alamat PDDT admin, atau dosennya mengupdate datanya di sister ya, kalau saya tidak salah di sister itu bisa juga melengkapi riwayat jabatan fungsional, sehingga data-data di perguruan tinggi yang pola ini bisa lebih rapi nanti, tidak ada lagi yang seperti ini NIDN tapi jabatan fungsionalnya belum ada. Nah, terkait mungkin untuk datanya seperti itu. Kemudian terkait pertanyaannya tadi Pak, untuk pelaporan di PDDT memang benar ya Pak, itu kita klasifikasikan menjadi 2 supaya lebih mudah mungkin untuk diingat Pak. Ingat ya, ini memang kita klasifikasikan jadi 2 seperti ini, yang pertukaran pelajar dengan non pertukaran. Tadi yang saya contohkan di akhir itu yang sifatnya non pertukaran, yang kegiatan. Nah, kalau yang tadi Bapak tanyakan itu berarti pertukaran pelajar yang sifatnya di sini Pak. Yang ini pertukaran pelajar dalam PT. Kalau saya tidak salah, jadi pertukaran pelajarnya antar program studi dalam satu perguruan tinggi. Nah, kalau dia pertukaran pelajar antar program studi dalam satu perguruan tinggi, ini memang tidak perlu dilakukan konversi, jadi tidak perlu ada konversi. Cukup mendatakan kelas perkuliahan biasa, kelas reguler biasa. Jadi misalnya si mahasiswa A mengikuti perkuliahan di prodi ilmu syariah misalnya, atau misalnya di prodi B lah. Mahasiswa atas nama A ikut perkuliahan di prodi B. Maka kelas perkuliahannya itu cukup diklik di prodi, dibuat di program studi B. Jadi kelas di program studi B dibuat kelas perkuliahan. Mahasiswa A tadi itu didaftarkan sebagai peserta kelas di program studi B. Sehingga mata kuliah yang saling dipertukarkan itu cukup dibuat 1 kali pertukarannya, tidak perlu masuk ke mana. Didatakan 2 kali di masing-masing program studi. Jadi cukup didatakan 1 kali mata kuliahnya. Nanti kalau mata kuliah itu dianggap sebagai mata kuliah yang bisa dipertukarkan, berarti mungkin masuk di kurikulum program studi asal mahasiswa A tadi sebagai mata kuliah pilihan, mungkin seperti itu. Jadi bisa masuk sebagai mata kuliah pilihan di kurikulum untuk program studi yang mahasiswa A tadi. Itu untuk yang pertukaran pelajar dalam perguruan tinggi. Jadi tidak perlu dilakukan konversi, cukup diikutkan si mahasiswanya ke program studi yang dia ikuti, ke kelas yang dia ikuti, perkuliahan dan program studi yang dia ikuti. Itu untuk yang pertukaran pelajar dalam perguruan tinggi. Nah, sedangkan untuk pertukaran pelajar yang di luar perguruan tinggi atau yang melakukan konversi ya. Jadi kalau dia sifatnya pertukaran pelajar di luar perguruan tinggi, ini langsung masuk ke menu daftar mahasiswa. Terus dicari mahasiswanya, mahasiswanya dicari. Kemudian ditambahkan nilai transfernya langsung. Jadi kalau dia pertukaran pelajar di luar perguruan tinggi, itu tidak ada kelas perkuliahan pada semester itu. Itu kalau dia full pertukaran pelajar ya Pak, misalnya dalam 1 semester itu 16 SKS dia full di luar kampus,
tidak ada sama sekali SKS yang ditempuh di dalam kampus. Jadi 16 SKS-nya betul-betul langsung konversi semuanya. Nanti dari mata kuliah apa ke mata kuliah apa itu silakan disesuaikan dengan kurikulumnya tentunya. Mata kuliah ini diakui dengan mata kuliah ini. Dengan mata kuliah ini diakuinya dengan mata kuliah yang bisa satunya. Kalau misalnya perguruan tingginya itu dalam satu kabupaten, kemudian SKS-nya itu dia tidak perlu ambil di perguruan tinggi transfer. Jadi perguruan tinggi asal misalnya 10 SKS, kemudian di perguruan tinggi MBKM-nya diambil 10 SKS, tapi dalam satu kabupaten, sehingga dia bisa kuliah di PT asal 10 SKS, Ya. di PT Anu. Apakah juga modelnya seperti ini? Sama Pak ya. Jadi ini tadi kan misalnya 16 SKS full diambil di luar kampus gitu. Ini misalnya full di luar kampus. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau mahasiswa kami hybrid gitu? Dia MBKM sekaligus tetap melaksanakan perkuliahan, mengikuti perkuliahan di dalam kampus. Misalnya komposisinya 20 SKS itu MBKM, 4 SKS-nya dia kuliah di dalam kampus. Nah yang 4 SKS tadi atau yang 10 SKS tadi disampaikan yang diambil di dalam kampus itu dilaporkan seperti kelas perkuliahan biasa. Jadi hanya yang MBKM-nya didatakan di nilai transfer, tetapi status semesteran mahasiswanya itu harus tetap sedang kampus merdeka Pak. Jadi walaupun dia ada perkuliahan dan melakukan kampus merdeka, status keaktifan mahasiswa itu yang dipilih tetap sedang kampus merdeka. Jadi harus tetap sedang kampus merdeka supaya fitur konversi ini terbuka. Karena tidak semua mahasiswa bisa mendatangkan fitur konversi ini. Jadi fitur konversi ini hanya akan terbuka kalau status mahasiswanya satu double degree atau sedang kampus merdeka. Tapi kalau dia mahasiswa baru, masuknya bukan pindahan, kemudian status semesterannya aktif saja, itu betul-betul tidak ada konversi di sini, tidak ada konversi. Dan mungkin itu jadi perhatian tadi Bapak Ibu ya, sudah disampaikan dari perguruan tinggi itu bagus sekali ya, sudah melakukan penyesuaian kurikulum untuk pelaksanaan MBKM. Dan memang di panduan di Dikti sendiri itu MBKM itu mulai dilaksanakan di semester 5 ya Pak. Jadi itu sudah seirama yang dilaksanakan tadi di perguruan tinggi di Kolaka ini mulai semester 5 juga kan ya Pak. Jadi mulai semester 5 mahasiswa baru boleh mengikuti kegiatan MBKM. Di panduan pelaksanaan MBKM itu seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana mendatakan S2 by research ya Pak? S2 yang melalui penelitian. Untuk saat mohon ini izin Pak Nasir, jadi S2 by research itu tetap ada teori, cuma 9 SKS atau ekuivalennya 9 SKS sampai 10 SKS kan, 40 kan minimal keluar untuk PIN untuk mahasiswa lulusan pasca kan 40 SKS kan. Nah 10 sampai 9 sampai 10 teori, 30 SKS-nya itu adalah risetnya itu Pak Nasir. Demikian itu. Untuk sementara ya, untuk sementara dari sisi kami itu meminta semuanya dilaporkan melalui kelas perkuliahan Pak. Jadi semuanya dilaporkan melalui kelas perkuliahan. Berarti yang 30 SKS tadi, yang 30 SKS itu tidak boleh dalam satu semester berarti Pak. Tidak boleh dalam satu semester karena di PIN tentunya ini masih tertolak Pak kalau lebih dari 24 SKS. Nah, itu berarti harus dipecah lagi ke semester yang berikutnya. Nah, kedepannya ini kita akan merubah model pendataan yang seperti ini untuk yang riset. Cuma kita masih menganalisis konsepnya. Kedepannya itu kita merencanakan kegiatan riset ini yang 30 SKS tadi tidak melalui kelas perkuliahan lagi pendataannya, tetapi melalui aktivitas mahasiswa. Nanti kegiatan aktivitas ini bisa dikonversi ke mata kuliah apa sebesar 30 SKS totalnya. Jadi kedepannya kita rubah, tapi sementara semuanya masih melalui kelas perkuliahan. Dan karena dia lulusnya harus menggunakan PIN, itu berarti tidak boleh lebih dari 24 SKS. Mungkin seperti itu dulu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Nasir. Ya, sama-sama. Kemudian yang kedua, maaf tadi Bu agak putus-putus dengarnya. Satu, mungkin besaran komposisi mata kuliah ya.
saya tidak berani jawab. Dari sisi kurikulum ada beberapa aturan kalau saya tidak salah ya, tapi saya sendiri lupa pedomannya ada atau tidak. Nanti bisa konsultasi ke tadi ya Pak, Bu, ke institut ini yang di Kolaka karena sudah menyusun kurikulum, jadi bisa sharing saja, ditanyakan bagaimana pemenuhan komposisinya. Kalau saya tidak salah itu tidak lebih dari 70%-nya tetap harus mencapai CPL-nya ya. Jadi mencapai CPL yang diharapkan, mungkin 30%-nya itu bisa melalui konversi tadi itu. Tapi nanti lebih enaknya komunikasi ke sesama yang sudah menyusun kurikulum ya Bu. Saya untuk yang dari Sampang terkait kurikulum, sama sekali saya tidak berani jawab lebih detail ya. Itu kita bahas dari sisi teknis pendataan di PDDT-nya saja. Mungkin itu Bu jawaban saya. Nanti kalau ada masalah lain bisa disampaikan. Tadi saya agak terputus-putus juga. Saya kembalikan ke Pak Rofi. Terima kasih. Oh maaf tadi dari Sampang apa Bu perguruan tingginya? Sampang apa Sangkar Bu? Sampang Madura Pak, Stai Muafi. Sampang Madura. Muafi ya? Iya. Ya. Jadi itu Mas Nah, Tevir, ini- maksudnya itu seperti Wah. capaian pembelajaran itu juga kan pasti berbeda dengan KKN ini. Jadi Betul. untuk regulasi tentang terkait MBKM itu seperti capaian, terus mata kuliah yang harus masuk di MBKM itu apa saja, berapa. Belum ada ketentuannya Bu kalau mata kuliahnya ya? Seperti itu. Ya itu belum ada ketentuannya, itu ketetapan perguruan tinggi masing-masing karena sifatnya memang sifatnya betul-betul merdeka. Tapi yang jadi perhatian kayaknya itu jangan sampai menghilangkan kompetensi utama mahasiswa. Jadi kuncinya di situ. Mata kuliah yang ditentukan, kemudian besaran komposisinya itu jangan sampai menghilangkan kompetensi utama mahasiswa. Jangan sampai karena melakukan konversi MBKM, mahasiswa yang seharusnya misalnya pendidikan agama Islam malah kehilangan keilmuan pendidikan agama Islamnya. Jadi kuncinya di seperti itu ya, kuncinya seperti itu. Jangan sampai dia kehilangan kompetensi utamanya. Kalau besaran-besaran sendiri saya kurang paham besarannya. Nah mungkin kalau dari PDDT-nya, mungkin ini saya jadi bertanya juga, saya sekaligus evaluasi. Kalau saya lihat di sini, saya nggak tahu ini Pak apakah program perguruan tinggi baru atau seperti apa, tapi datanya betul-betul kosong. Perguruan tinggi baru Mas Nasir. Oh, baru berdirinya tahun ini ya, Pak? Betul. Sudah punya akun PDDT? Sudah. Sudah. Nah, mungkin sembari menyusun kurikulum, tim PDDT-nya juga sudah mulai seharusnya bisa berjalan ini ya Bu. Pendataan ini dosen belum ada yang didatakan, mahasiswa belum ada didatakan. Sudah dimasukkan tapi belum di apa namanya? Sinkron. Iya, belum disinkron, masih ada data yang harus dilengkapi gitu Mas. Ya. Mulainya kapan Bu barunya? September, Oktober awal. Oktober. Iya. Tadi kode perguruan sekolah tinggi. Sampang. Kode PT-nya berapa Bu? Saya cek. Saya nggak hafal juga. Ya, siapa ini saya cek. Ma'rif Sampang Madura ini ya Bu? Bukan, Stay Muafi. Hah? Stay Muafi. Oh ya, saya Muafi ya. Ini yang bawah ya. Saya nggak kelihatan karena kecil. Ini sekolah tinggi agama Islam Muafi. Muafi Sampang. Betul ini ya Bu? Betul. Muafi. Oke. Nah ini kalau kita lihat ada dua program studi di dalamnya, ada dua program studi. Awal laporannya semua 2022 ganjil, 2022 ganjil kan berarti tahun ini di 2022. Ini mungkin yang saya sampaikan dan saya ingatkan juga ke Bapak Ibu yang lain. Pelaporan
maksimal sampai di bulan April 2023. Jadi maksimalnya di tanggal 30 April 2023. Data-data ini sudah tidak bisa dilaporkan lagi semester 2022 ganjil. Nah, berarti karena ini saya lihat masih betul-betul kosong, sebisa mungkin dikejar pelaporannya sebelum semester April 2023, karena kalau itu sudah tertutup nanti harus ada mekanisme pembukaan periode pelaporan untuk pendataannya. Mungkin jadi catatan dan yang perlu diingat seperti itu, termasuk juga dosennya ini minta tolong segera diusulkan registrasinya mungkin ya. Ya, ya. Supaya Soalnya sudah kelihatan. dimasukkan, cuman belum disinkronisasi, menunggu beberapa data yang harus dilengkapi. Termasuk dosen juga ya, Bu? Mungkin Mas Nasir nanti bisa untuk kami mungkin ada mengalami kesulitan tentang ini, bisa bertanya ya ke Mas Nasir. Ya ini kalau saya belum ada data dosennya, Bu. Ini dari beberapa data dosen ini yang diusulkan itu belum ada. Ini masih draft juga, Pak. Sifatnya masih draft dan belum diusulkan. Mungkin bisa dikejar juga. Soalnya kalau awal pelaporan 2022 ganjil ini, Bu, ini kan ada beberapa yang harus dikejar pelaporannya. Selain mahasiswa, registrasi dosen, kelas perkuliahan, nilai mahasiswa. Jadi selain kegiatan MBKM tadi, selain kegiatan MBKM, ada beberapa pelaporan lain yang perlu dikejar. Kalau saran kami, timnya harus diperkuat mungkin, Bu, di perguruan tinggi. Jadi ada yang khusus fokus gitu melakukan penyesuaian kurikulum, pendataan kurikulum dan lain-lain. Tetapi ini sudah harus berjalan juga untuk pendataan dosennya. Karena kalau ini terlambat, satu semester saja terlambat, semester berikutnya yang di 2022 genap itu akan terlambat juga, dan berikutnya juga terlambat terus. Jadi satu kali ini terlambat, kedepannya pelaporannya akan agak susah, agak terlambat. Jadi sebaiknya sebelum akhir periode 2022 ganjil ini dikejar pelaporannya, termasuk registrasi dosen, karena registrasi dosen ini bisa paralel dengan pendataan mahasiswa dilakukan. Mungkin dari saya seperti itu sih, Bu. Saya kembalikan ke Pak Fitri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nasir. Jadi beberapa perguruan tinggi yang hadir di sini ini memang belum melaporkan transaksi akademiknya di pangkalan data. Bahkan beberapa dosennya masih kosong karena jujur ya, dari sekian perguruan tinggi ini yang sudah dapatkan SK kan proses perizinannya agak lama, sehingga dosen-dosen yang menunggu kepastian itu akhirnya melarikan diri ya. Itu yang terjadi. Kemudian pelaporan data dosennya kosong karena masih mencari dosen, gampangnya begitu ya. Sehingga kami juga nggak habis pikir bagaimana ada perkuliahan dosen yang tidak ada, yang kami temukan sampai hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin yang dari IPMAFA ada ya? IPMAFA ada ya? Mohon izin Mas Nasir, di sini ada satu perguruan tinggi yang sebenarnya tidak masuk dari di 3 klaster yang kami undang. Bukan perguruan tinggi baru, bukan yang mau menjadi universitas, dan bukan yang mau jadi FI di bawah Kemendikbud. Tetapi ini ada satu perguruan tinggi yang katanya ada masalah di pangkalan datanya, yaitu dari perguruan tinggi IPMAFA. Saya minta mumpung ada momen dengan Mas Nasir, ini isunya tidak terkait dengan MBKM, tetapi terkait dengan data yang ada di PDDikti yang bersangkutan. Saya persilakan Mas IPMAFA segera sini, singkat padat karena waktunya sudah mau habis. Ini itu kan dari situ, dia udah di situ yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari IPMAFA, Institut Pesantren Matul Falah. Saya bernama Muhammad Zaka. Terima kasih Bapak Rafiq dan Bapak
tutor, dan kami ingin menyampaikan bahwa persoalan di kampus kami yang melakukan alih status, kami mengalami kendala di migrasi data Bapak. Dulu ketika kami mau migrasi itu mau alih status itu kami sudah melakukan sinkronisasi data dari STAI ke institut. Namun yang berhasil kami migrasi hanya dosennya saja, sedangkan mahasiswanya masih tertinggal di STAI. Nah, untuk agar bisa mendapatkan akun institut tersebut, dan karena keterdesakan alih status itu kami minta keringanan dan diperbolehkan, tapi dengan catatan mahasiswa tersebut belum bisa migrasi. Jadi kami bisa menggunakan akun yang institut, tapi dengan catatan harus harus 100%kan pendataan kami yang ada di STAI. Begitu Bapak. Jadi kami saat ini proses pendataan kami sudah 100% semua, yang STAI sudah 100%, begitupun yang ada di institut kami sudah 100%. Nah, untuk agar kami bisa melakukan migrasi ini, kami mohon pengarahan Bapak. Apa saja persyaratannya dan bagaimana alurnya? Terima kasih. Ya, saya ini langsung jawab Pak Rafiq ya. Mungkin jangan dikembalikan dulu lah. Kode PT-nya berapa Pak yang sekolah tingginya? 213041. 041. Kemudian tujuannya, institutnya? 212058. 212 Bapak. Ya. Dua 212-058. Iya. Dari 213-041. Iya Pak. Ini kapan berakhirnya 212-058 Pak? Oh, awal pelaporan tempat barunya sama gitu dengan yang 213-041. Yang 2000 yang apa? Yang institut yang 212058 itu tahun 2015 Pak. Oh, 2015. Iya. Tapi NIM yang ada di dalam neo feeder, yang ada dalam feedernya itu mulai tahun 2016, sehingga mahasiswa kami yang 2015 ke bawah masih tertinggal di STAI. Dulu migrasinya seperti apa Pak? Yang menangani migrasinya? Saya melakukan pemindahan data itu sendiri. operator lama Pak. Operator lama dulu melakukan sinkronisasi data itu gagal Pak. Jadi belum sempat ketika alih status itu yang yang STAI itu gagal melakukan sinkronisasi data, sehingga tidak semua data itu masuk, sehingga tidak bisa 100% Pak. Nah, ketika kita diberikan akun yang institut, itu yang masuk ke dalam akun institut itu hanya dosennya saja, sedangkan yang mahasiswanya tidak, kosong Pak, yang di IPMAFA itu, yang institut. Ini yang pertama saya belum bisa jawab secara detail ya Pak. Tapi yang pertama perlu diperhatikan masalah semester awal ini. Semester awal pelaporan di institut. Ya, apakah betul-betul sama itu dengan yang di sekolah tinggi? Ini kalau kita lihat yang sekolah tinggi 213041 kan ya Pak tadi? Iya Pak. Ini 213041 itu statusnya sudah alih bentuk ya, sudah beradiminasikan. Ini kan semester awalnya 2015 ganjil komunikasi keagamaan Islam gitu kan. Ya. Berarti yang sekolah tinggi ini betul berdirinya betul ini 2015 ganjil. 2015 Pak. Nah, pertanyaannya yang institut, ini kan sekolah tinggi ya. Kemudian yang institut, yang sekolah tinggi itu tahun 2008 berdirinya. Kalau yang institut itu 2015 Pak. 2015-16. Ini berarti perlu disesuaikan. Soalnya yang sekolah tinggi tercatatnya di PDDK 2015. Kalau yang KPI memang komunikasi itu prodi baru Pak. KPI kemudian PGMI. Yang 2008 apa Pak? Yang 2008 itu pendidikan bahasa Arab, perbankan syariah dan
pengembangan masyarakat Islam. Nggak ada yang 2008 maksudnya Pak? 2013. Yang membuat kami bertanya juga seperti itu Pak. Ketika kami buka di Neofeeder itu terbuka, bisa kami lihat mulai tahun 2008, tapi yang terdeteksi di pelaporan PDDikti admin ini dari tahun 2013 satu Pak. Ini perlu diperbaiki dulu di sininya Pak. Ini perlu diperbaiki karena kalau tidak diperbaiki, mahasiswa yang di bawah semester 2013 ini tidak dianggap sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Artinya kan dia masuk sebelum prodi ini mulai berdiri. Untuk caranya, untuk apa alurnya bagaimana? Nanti bisa bersurat mungkin ke Pak Rafiq ya. Baik. Ya, terkait penyesuaian semester awal pelaporan di sekolah tinggi. Iya. Jadi ini perlu disesuaikan dulu di sekolah tinggi. Baru nanti setelah ini disesuaikan. Selain 2008 ini bisa betul-betul sama-sama 2015 ya. Yang 2015 itu tepat Pak, yang KPI Komunikasi Penyiaran Islam. Ya. Kemudian Ini- pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dan satu lagi zakat dan wakaf. Nomor Bahasa Arab ini 2013 berapa? Di 2008 Pak. Ini 2008. Kalau Rodotul Atfal itu 2012. 2012. Nah ini makanya perlu disesuaikan dulu Pak data ini ya. Ya Pak. Perlu dibenarkan. Kalau sudah benar baru bisa kita cek tadi data mahasiswanya kenapa seperti itu. Karena ini sebentar. Ini kan yang di jadi yang di kiri ini Pak, yang ini yang institut Ya. harus dipindahkan, ini yang sekolah tinggi ya. Jadi sekolah tinggi Ya. statusnya sudah alih bentuk, yang institut statusnya masih aktif. Tapi semester awalnya sama Pak. Institut mulainya 2015 juga bersamaan dengan sekolah Iya, tinggi. Ini sama, jadi Pak. pertanyaan, Sama Pak. masa sekolah tingginya sama dengan institutnya? Oh gitu. Kan seharusnya beda kan? SK institutnya kapan keluarnya Pak? 2015 juga. 2015 Pak. Nah, tadi sekolah tingginya 2015 juga. Iya Pak. Jadi yang Kalau- benar mana Pak duluan, sekolah tinggi apa institut? Ya kalau institut Pak, nanti akan saya tanyakan kembali karena saya operator baru di sini Pak. Jadi Iya, ini Iya. perlu diklarifikasi Pak. Soalnya baik. menentukan lulusannya, di ijazahnya lulusannya menggunakan sekolah tinggi atau institut pada tahun ini. Kalau yang Pertanyaannya kan gitu. Iya. 2015 ini komunikasi penyiaran Islam institut sudah aktif. Ya. 2015 komunikasi penyiaran Islam di sekolah tinggi ini juga aktif. Di ijazahnya mahasiswa 2015 itu didatakan apa di ijazahnya? Sekolah tinggi atau institut? Institut Pak. Terus yang di sini yang 2015 ini apa Pak? Tidak ada mahasiswanya di sekolah tinggi. Ada di Neofeedernya Itu ada. bagaimana Pak? Hanya kok bisa bercampur ini datanya? Jadi- Sama-sama 2015 Pak. Jadi untuk yang apa namanya komunikasi penyiaran Islam itu apa namanya saya tidak tahu bagaimana ceritanya kenapa yang komunikasi penyiaran Islam itu juga ada di 3 prodi yang 2015 ganjil itu ada di situ. Sedangkan di yang institut itu sudah ada semua mulai tahun 2016. Begitu. 16 atau 15 Pak? Yang di institut itu ada mulai tahun 2016 Pak. Di NIM-nya sini maksudnya, tidak ada 2016 maksud saya di institut. NIM yang masuk Pak. NIM yang masuk itu tahun Ya, 2000. kita tidak bicara NIM dulu Pak. Gitu. Kita bicara awal pelaporan prodinya mulai kapan. Jadi kita tidak bicara NIM, prodi itu mulai kapan gitu loh, sekolah tinggi kapan. Ini perlu kita perjelas dulu Pak cut-off-nya. Jadi sekolah tinggi itu mulainya kapan? Kalau sekolah tinggi mulainya 2015, institutnya kan tidak mungkin 2015 juga Pak. Oh iya. Ya, jadi kan tidak mungkin bersamaan berjalannya sekolah tinggi dengan institut. Saya curiganya KPI ini sebenarnya sudah langsung masuk di institut. Tidak ada KPI lagi di sekolah tinggi. Oh. Curiga saya seperti itu, sehingga seharusnya tidak ada mahasiswa komunikasi penyiaran Islam di sekolah tinggi. Adanya di institut semua. Oke, baik. Itu mungkin seperti itu Pak. Kalau semua mahasiswanya harus ada di institut, berarti data dari sekolah tinggi harus kita pindahkan semuanya ke institut. Baik Pak. Nah, tapi tadi PR-nya yang pertama ini perlu dipastikan, diklarifikasi Pak. Tidak mungkin berdirinya beririsan antara